Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hermadi. Saya dalam hal ini akan menyampaikan sebuah presentasi tentang strategi bersaing. Strategi bersaing generic porter. Baik, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kita menentukan strategi bersaing yang tepat? Porter membagi dua faktor di dalam membangun sebuah strategi yang unggul. Yang pertama, faktor pertama itu adalah pendekatan kepada sisi kompetitif yang unggul pada organisasinya. Sementara yang kedua adalah berkaitan dengan cakupan pasar yang akan dicapainya. Nah, untuk faktor yang pertama, Porter itu membagi dua strategi, yaitu strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership, kemudian yang kedua strategi diferensiasi atau differentiation. Nah, ini menjadi dua sumber yang bisa dipilih salah satu untuk membangun kompetitif yang unggul di dalam bersaing. Kemudian strategi yang berkaitan dengan skop pasar itu adalah pada strategi fokusnya, di mana organisasi itu bersaing satu sama lain berkaitan dengan luas atau sempitnya capaian pasarnya itu sendiri. Sehingga apabila digabung dua faktor untuk membangun keunggulan atau kompetitif yang unggul itu ada 3 strategi. Yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Strategi ini digunakan apabila organisasi ingin menjadi pemimpin pasar yang berbasis pasar dengan biaya yang sangat rendah. Jadi pada dasarnya adalah untuk strategi kepemimpinan biaya, organisasi berusaha untuk menekan biaya produksi, yaitu untuk menciptakan biaya yang sangat rendah, tetapi mereka berusaha untuk menjangkau pasar yang sangat luas. Kemudian strategi yang kedua, yaitu differentiation strategy. Nah, strategi ini digunakan ketika sebuah organisasi atau perusahaan ingin bersaing dengan organisasi lain atau dengan perusahaan lain dalam hal keunikan produknya, hal keunikan untuk sektor jasanya yang akan ditawarkan kepada pasar. Jadi produknya itu memang produk yang bersifat beda atau unik, dan itu yang menjadi daya tarik yang akan ditawarkan kepada pasarnya. Nah, strategi yang ketiga adalah fokus strategik. Nah, ini berbasis biaya atau bisa juga berbasis diferensiasi. Jadi strategi ini digunakan apabila perusahaan ingin melayani kebutuhan spesifik pada pasarnya itu sendiri. Jadi dia fokus pada komoditas tertentu, dia fokus pada misalkan hanya pada penekanan biaya untuk produk-produk tertentu. Oke, kalau digambarkan dalam sebuah kuadran kurang lebih seperti ini. Jadi untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif itu juga dilihat berdasarkan dari luas dan sempitnya cakupan pasarnya, kemudian juga dilihat dari sisi strategik bagaimana menekan biaya yang rendah dan diferensiasi produk atau jasa yang menjadi pilihan pada perusahaan. Baik, itu adalah strategi bersaing menurut versinya Porter. Namun, ada yang menarik, berkembangnya strategi bersaing, sehingga ada perspektif baru di dalam strategi bersaing. Ada 3 perspektif baru. Yang pertama ini adalah sebuah strategi penyempurnaan dari strateginya Porter. Jadi, ada strategi Porter bicara tentang diferensiasi, bicara tentang cost leadership. Nah, di dalam perspektif baru ini, strategi pertama adalah integrasi atau penggabungan antara diferensiasi dengan biaya rendah. Jadi, sebagai bentuk penggabungan. Nah, dalam hal ini, perusahaan mengembangkan sebuah keunggulan kompetitif yang secara bersamaan bisa mencapai biaya rendah, namun pada produk-produk yang memiliki keunikan-keunikan yang tingkat tinggi. Nah, ini perusahaan menganalisa
produk yang memiliki tingkat keunikan yang tinggi, namun bagaimana bicara tentang penekanan biaya untuk menciptakan produk tersebut. Di dalam penerapan strategi ini, ada kekurangan. Salah satunya adalah di mana perusahaan yang tidak berhasil mengintegrasikan atau mengkombinasikan dua strategi antara diferensiasi dan biaya, maka akan terjadi stuck in the middle. Jadi akan terjebak di tengah-tengah. Dan bisa juga terjadi salah hitung bicara tentang pendapatan dan biaya produksinya. Yang kedua, bicara perspektif baru dalam strategi bersaing, yaitu strategi persaingan generic means good. Nah, strategi persaingan generic means good itu dia semuanya hampir fokus bicara tentang diferensiasi. Diferensiasi melalui harga, mungkin produknya sama kualitasnya, tapi harganya yang berbeda. Kemudian diferensiasi melalui citra pasar, bagaimana membangun brand image terhadap produk tersebut, bagaimana produk tersebut begitu mudah dikenal, baik dalam brandnya atau merek produk tersebut, itu juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk membuat sebuah diferensiasi. Kemudian diferensiasi melalui desain produk. Ada produk yang sama, bagaimana membangun paradigma baru tentang produk tersebut sehingga desainnya itu dirubah. Dan perubahan desain tersebut menjadi daya tarik pasar terhadap ketertarikan untuk produk tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah diferensiasi melalui kualitas produk. Jadi dengan produk yang sejenis, tetapi bermain pada sisi keunggulan kualitas produk tersebut. Selanjutnya adalah diferensiasi melalui pendukung produk. Jadi ada produk yang sama, tetapi penunjang atau pendukung terhadap produk tersebut itu yang sering sekali menjadi pembeda. Misalkan sebuah perusahaan otomotif, produknya sama, bagus dengan kelas yang sama, namun produk otomotif yang satu ditunjang dengan infrastruktur, spare part, perbengkelan dan lain-lain, sehingga itu yang menjadi pembeda dan menjadi daya tawar kepada masyarakat. Dan yang berikutnya adalah strategi tidak terdiferensiasi. Ini adalah perusahaan yang memang tidak memiliki diferensiasi dan dia bersifat meniru atau mengikuti produk-produk pada pesaingnya atau organisasi lain. Nah, yang ketiga, perspektif baru dalam strategi bersaing, ini yang dikembangkan oleh D'Aveni. Jadi versi D'Aveni itu ada 7S atau yang disebut dengan New 7S. Yang pertama adalah Superior Stakeholder Satisfaction. Bicara tentang bagaimana memuaskan stakeholder atau pemangku kepentingan kita secara superior. Nah, yang kedua adalah strategic soothsaying. S yang ketiga adalah speed, yaitu kecepatan. S yang keempat adalah surprise. S yang kelima adalah shifting the rules. S yang keenam adalah signaling. S yang ketujuh adalah simultaneous and sequential strategic trust. Nah, saya akan menggabungkan 7S ini dalam sebuah simulasi produk. Jadi, yang lebih tepat untuk penerapan 7S ini adalah perusahaan yang berbasis IT. Kita mengenal dulu ada Intel. Intel itu dulu ketika masih ada tahapan di semikonduktor sebelum adanya IC, mungkin orang ngebayang bahwa sebuah produk komputer itu yang dibuat pertama itu adalah ukurannya sangat besar. Kemudian di era 70-an mulai adanya chip, di mana Intel mulai bicara tentang kepuasan si stakeholdernya, kepuasan pelanggannya. Jadi dia
mencoba untuk menerka, mencoba untuk mengetahui, mencoba untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan stakeholder-nya. Karena itu yang akan menjadi titik yang akan dipuaskannya. Nah, Intel kemudian bagaimana bicara tentang eh, persaingan dengan stakeholder-stakeholder yang lainnya. Jadi ini yang menarik. Intel itu ketika mulai bicara tentang chip, kemudian bagaimana dia menciptakan microchip. Dari microchip itu dia menciptakan mikroprosesor dan semuanya itu tidak bisa dikejar oleh pesaing-pesaingnya. Di dalam masalah kecepatan juga, Intel bicara tentang kecepatan sebuah prosesor atau memproses sebuah pengolahan data. Jadi pada saat itu, jadi era 80-an, bagaimana komputer itu bicara tentang sebuah kecepatan. Siapa yang paling cepat memproses data, maka itu yang akan unggul di pasaran. Kemudian berkaitan dengan masalah surprise, bagaimana memberikan kejutan-kejutan, baik kejutan kepada stakeholdernya, kemudian kejutan bagi pesaing-pesaingnya. Lagi-lagi Intel menciptakan sebuah inovasi-inovasi di dalam produk teknologinya. Mulai dari adanya personal komputer, kemudian ada laptop, mulai berkembang laptop, dan generasi komputer pun, personal komputer pun itu dengan begitu cepatnya berubah. Mulai dari ada Pentium 2, 3, 4, dan berikutnya. Nah, di dalam mekanisme pasarnya, aturan pasarnya, yang menarik adalah Intel melakukan shifting the rule. Dia merubah aturan pasarnya. Karena dia memang yang menjadi perusahaan yang unggul dengan produk IT-nya itu. Jadi dia merubah aturan pasar. Sehingga kompetitornya yang mengikuti aturan pasar yang dirubah oleh Intel. Jadi banyak perusahaan yang merasa kaget dengan apa yang dilakukan oleh Intel karena dia mencoba merubah paradigma tentang bisnis IT saat itu. Jadi strategi tentang 7S ini yang paling tepat, paling cocok itu ketika kita ditarik dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja di sektor IT. Itu salah satunya adalah Intel. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam pemahaman saya bagaimana bicara tentang strategi bersaing. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang salahnya itu merupakan dari kesalahan saya pribadi, yang benarnya itu adalah kebenaran yang Allah berikan kepada saya melalui pemahaman saya. Insya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.